Lagi iseng-iseng lihat data, ada pemandangan menarik yang membetot sedikit perhatian. Ternyata ada ironi dalam kehidupan warga Jakarta yang tampaknya gemerlap oleh anggaran yang tambun, bangunan-bangunan yang mewah. Kondisi kemiskinan dan perumahan boleh dikata cukup miris di Jakarta, ibu kota ini. Kemampuan kota meredam pengangguran juga sangat lemah. Mungkin ini harus jadi pekerjaan rumah bagi para ekonom di negeri ini yang concern tentunya untuk bantu memikirkan Jakarta, juga pemerintah pusat. Mari kita lihat soal kemiskinan. Kalau ambil data dalam 10 tahun terakhir, Maret 2014 hingga Maret 2023 misalnya, Jakarta sungguh menjadi kota yang anomali. Pada sebagian besar provinsi di Indonesia, jumlah kemiskinan menurun. Tapi di Jakarta, bersama 9 provinsi lainnya, jumlah orang miskin justru bertambah. Dalam 10 tahun itu, ada penambahan orang miskin di Jakarta sekitar 84.000 orang. Ngomong-ngomong soal penurunan kemiskinan ini, di periode yang sama, justru Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling sukses. Ada 1,045 juta orang yang terbebas dari belenggu kemiskinan atau keluar dari status masyarakat miskin pada periode yang sama. Secara keseluruhan di Indonesia, jumlah orang yang lepas dari kemiskinan ada sekitar 2,38 juta orang. Berarti hampir separuhnya disumbangkan oleh kinerja Jawa Tengah. Sungguh tragis. Ada apa dengan Jakarta yang justru kemiskinannya bertambah? Padahal kota ini dengan mitosnya sebagai tempat yang mudah untuk mencari kerja. Masih soal kemiskinan, ada istilah miskin ekstrim atau miskin banget. Kemampuannya dalam berbelanja kebutuhan dasar atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar ada di bawah orang yang masuk dalam kelompok miskin. Ini dikenal dengan istilah kemiskinan ekstrim atau miskin banget. Di Jakarta, kota metropolitan yang megah, yang sebentar lagi melepas status sebagai ibu kota, masih ada 2.634 orang yang menyandang status miskin ekstrim. Mungkin tak terlihat oleh pemerintah, kealingan gedung-gedung. Belum lagi kalau kita ngomong soal perumahan. Asal tahu saja, masih ada 1,3 juta warga Jakarta yang tinggal bukan di rumah sendiri. 1,3 adalah keluarga, 1,3 juta keluarga. Mereka bisa numpang di rumah orang tua, numpang di rumah mertua, atau ngontrak. Dan mereka pemegang KTP DKI Jakarta. Jumlah 1,3 juta itu sama saja dengan 44% rumah tangga di Jakarta nggak punya rumah. Jakarta jadi provinsi terburuk di Indonesia untuk urusan tempat tinggal rumah tangga ini. Setidaknya kalau mengacu pada data survei sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2022. Di mana yang paling sedikit? Juaranya ada di Sulawesi Barat. Hanya 7,49% rumah tangga di provinsi tersebut yang tidak punya rumah. Lainnya sudah tinggal di rumah sendiri. Sisanya mereka mungkin punya kemampuan untuk memiliki rumah sendiri. Nah, di urutan kedua ada Jawa Tengah. Hanya 9,02% rumah tangga yang masih menumpang. Ingat, Jakarta tadi 40-an%. Pemerintah pusat dan para ekonom di negeri ini, bantulah Jakarta. Jangan biarkan punya persoalan kesejahteraan sosial yang berpotensi terus menggelembung. Apalagi kalau sudah bicara soal kesehatan, polusi udara, ya menumpuk di Jakarta. Seperti belakangan waktu itu ramai jadi perbincangan. Eling dan waspada.